Kenapa kau bobo? Lupa Bu. Apa lupa kau ke sekolah atau ke mana? Ya. Anak sekolah alasannya lupa-lupa. Ntar lagi kepalamu tinggal di rumahmu. Besok masih lupa. Ya Bu. Betul. Betul Bu. Ya udah duduk. Udah, sekarang kita lanjut bahas soal. Bu, nanti pegang-pegang rambut, Bu. Nggak mau konsentrasi, Bu. Bu, aku tadi aku beli. Gimana, Bu? Semuanya diam. Kalian nggak bisa tenang. Kayak mana sih anak sekolah kayak gitu? Di sini aja. Dari hasil penelitian yang kami lakukan saat turun lapangan, permasalahan utama dalam penelitian kami adalah terdapat pada proses pembelajaran. PPKN yang masih menggunakan metode Teacher-Centered Learning atau berpusat pada guru. Guru lebih dominan menjelaskan materi, sedangkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Selain itu, suasana kelas kurang kondusif. Banyak siswa tidak fokus, metode pembelajaran monoton, dan guru kurang melakukan pengawasan kepada seluruh siswa. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif dan pemahaman siswa terhadap materi belum maksimal. Lantas, apa solusinya? Adapun solusi yang pertama yaitu pada guru yang sering marah saat mengajar. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh stres, kelelahan, tekanan kerja, dan kurangnya kemampuan mengelola emosi. Nah, adapun solusi yang kami buat yaitu yang pertama, guru perlu melatih kontrol emosi. Yang kedua, sekolah memberikan pelatihan pengelolaan kelas dan komunikasi. Yang ketiga, dukungan seperti pembagian kerja yang seimbang dan konseling. Dan yang terakhir yaitu, guru perlu membangun hubungan yang baik dengan siswa dan adanya evaluasi berkala dari sekolah agar proses belajar lebih nyaman dan efektif. Solusi untuk guru yang sering terlambat adalah meningkatkan kedisiplinan dan manajemen waktu melalui evaluasi penyebab keterlambatan, dukungan dari pihak sekolah, serta penerapan aturan yang tegas agar guru dapat menjadi teladan bagi siswa yang baik dalam hal tanggung jawab dan ketepatan waktu. Dalam proses pembelajaran di SD, penjelasan materi sangat penting karena siswa masih berada pada tahap memahami konsep dasar. Jika guru langsung membahas soal tanpa mengulangi materi yang sebelumnya, maka siswa otomatis akan kebingungan dalam mengerjakan soal karena daya ingatnya yang sangat rendah atau yang masih rendah. Adapun solusi untuk permasalahan ini yaitu dapat dilakukan guru menjelaskan materi yang sebelumnya terlebih dahulu sebelum membahas soal. Lalu guru menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa.
Lalu untuk soal, guru memberikan contoh atau penyederhanaan yang membahas tentang soal secara bertahap supaya siswa mudah mengerjakan soal tersebut. Adapun solusi yang dapat kami berikan, yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan siswa. Guru perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan siswa agar dapat mengetahui kesulitan belajar maupun kondisi yang mereka alami di dalam kelas. Yang kedua, lebih peka terhadap kondisi siswa. Guru sebaiknya tidak hanya fokus pada penyampaian materi saja, tetapi memperhatikan sikap, keaktifan, dan perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus lebih memperhatikan kondisi siswa di dalam kelas. Guru tidak hanya fokus mengajar, tetapi juga perlu melihat keadaan siswa. Jika ada siswa yang sedang sakit atau terlihat lemas, guru harus segera memberikan perhatian dan bantuan khusus kepada siswa tersebut. Untuk membuat suasana kelas lebih kondusif dan menarik, perlu kerjasama antara murid dan guru. Untuk hal ini bisa dicapai dengan murid yang menghormati guru. Jadi di dalam kelas itu dibutuhkan murid yang menghormati dengan guru. Hal ini bisa dicapai dengan guru yang membuat kesepakatan dengan murid seperti aturan kelas yang jelas. Misalnya, tidak memotong pembicaraan guru, berbicara dengan sopan dan santun, memperhatikan guru saat menjelaskan materi, dan juga tidak bermain HP. Lalu, guru juga harus menjadi contoh bagaimana saling menghormati satu sama lain. Permasalahan murid yang memiliki bad attitude merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam dunia pendidikan. Sikap seperti tidak menghormati guru, berbicara kasar, tidak disiplin, melanggar aturan sekolah, serta kurang bertanggung jawab dapat mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang kurang kondusif. Perilaku tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, kurangnya perhatian orang tua, hingga pengaruh media sosial yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat aturan kelas yang jelas dan disepakati bersama antara guru dan siswa. Aturan ini bertujuan agar siswa memahami batasan perilaku yang baik di sekolah. Selain itu, guru perlu memberikan konsekuensi yang konsisten namun tetap bersifat mendidik. Misalnya, memberikan tugas refleksi, meminta siswa menyampaikan permintaan maaf, atau melibatkan siswa dalam kegiatan yang membangun rasa tanggung jawab. Permasalahan antara guru dan murid dapat membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman dan kurang efektif. Guru perlu lebih sabar, disiplin, dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar murid lebih fokus dalam belajar. Juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan siswa atau murid yang ada di dalam kelas. Murid harus belajar menghormati guru dan menjaga sikap selama proses pembelajaran berlangsung. Sikap bad attitude perlu dibina dengan melakukan pendekatan yang baik dan juga kerjasama dengan orang tua. Sekolah memiliki peran penting dalam mengawasi serta membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dengan komunikasi dan sikap saling menghargai, maka proses pembelajaran akan dapat terlaksana dengan nyaman dan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan mudah. I just had to let you know you're